wabarakatuh. Bersama saya Triana Febrianti, NIM 71014181269. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Sebelum ke sana, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian BK. Apa sih bimbingan konseling itu? Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli atau klien, baik secara langsung tatap muka maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Di sini, konselor adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, sedangkan konseli atau klien adalah orang yang mempunyai masalah dan membutuhkan bantuan untuk memecahkannya. Jadi, BK itu adalah interaksi antara konselor atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling dengan konseli atau orang yang mempunyai masalah baik secara langsung maupun tidak langsung. Di mana bimbingan dan konseling ini tentunya mempunyai tujuan dan fungsi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tujuan dari BK. Terdapat dua tujuan BK, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum BK. Tujuan umum BK adalah agar peserta didik atau konseli dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan khusus BK. Tujuan khusus BK yaitu penjabaran dari tujuan umum BK yang lebih fokus ke permasalahan siswa tersebut serta kompleksitas dari permasalahannya tersebut. Nah, jadi tujuan BK khusus BK yaitu agar peserta didik atau konseli itu mampu memahami dirinya, mampu memahami lingkungannya, mampu membuat pilihan dan keputusan, dan mampu untuk mengatasi masalahnya. Nah, itu tadi tujuan dari bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dari BK. Apa saja fungsi dari BK? Nah, BK sendiri terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini adalah fungsi dari BK yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, di dalam fungsi pemahaman ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap siswa. Seorang konselor sebelum melakukan konseli dengan siswanya harus memahami siswanya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman tentang masalah siswa. Seorang konselor harus memahami masalah yang dihadapi oleh siswa atau konseli agar konseling nantinya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman tentang lingkungan secara luas, yang berarti bahwa konselor harus memahami lingkungan peserta didik agar konselor bisa mengerti lebih dalam tentang peserta didik tersebut sehingga konselingnya nanti bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pencegahan. BK juga berfungsi sebagai fungsi pencegahan, yang berarti bahwa fungsi BK bisa berfungsi untuk mencegah atau menghindari kondisi bermasalah bagi diri siswa atau konseli. Selanjutnya yaitu fungsi pengentasan, yang berarti bahwa BK berfungsi untuk mengentaskan masalah yang dialami seseorang. Klien yang datang ke konselor berharap agar masalahnya itu dapat dientaskan oleh konselor. Dalam arti, fungsi pengentasan ini atau perbaikan yaitu konselor dapat memperbaiki atau memecahkan masalah klien atau peserta didiknya. Yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan. Pemeliharaan yaitu memelihara sesuatu yang baik yang ada pada diri individu. Sedangkan pengembangan yaitu mengusahakan agar hal-hal yang sudah baik bisa bertambah baik lagi. Nah, setelah melakukan semua proses konseling, klien atau peserta didik itu diharapkan
dapat memelihara dan mengembangkan hasil akhir dari konseling tersebut agar peserta didik atau klien tersebut dapat terarah dan bisa menimbulkan dampak positif dari konseling yang telah dilakukan itu bisa terus berkelanjutan. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya tentang tujuan dan fungsi konseling, bimbingan konseling. Untuk teman-teman yang ingin memahami lebih dalam tentang tujuan dan fungsi bimbingan konseling dapat menemukan informasi dari sumber-sumber lain atau dari buku-buku yang sudah tersedia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.